Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat ya? Oke. Saya lihat semuanya hari ini masuk, kecuali ada 2 teman kalian yang ikut Paskibraka. Terima kasih untuk kalian yang selalu aktif hadir ya. Jangan sampai kalian nanti tertinggal satu materi pun. Karena materi satu dengan yang lain akan saling berhubungan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, tidak lupa kita selalu berdoa, karena doa itu nanti yang akan membawa energi-energi positif pada diri kita. Jadi pernah ada suatu penelitian, minuman sebelum diminum yang diberikan doa, ini ternyata bisa muncul sesuatu seperti mutiara. Muncul energi positif. Sebaliknya, minuman yang kita berikan umpatan atau kata-kata kotor, maka terlihat di penelitian itu air tersebut menjadi keruh, menjadi gelap. Baik, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Minggu lalu kita belajar tentang perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk kali ini kita akan belajar tentang keterampilan ke arah yang lebih tentang cara berpikirnya komputer itu seperti apa, atau cara berpikir untuk memecahkan suatu masalah dengan menggunakan metode berpikir komputasional itu seperti apa. Karena di dunia kerja nanti di masa yang akan datang, 2 kemampuan ini jika kalian punya, maka ini nanti akan membantu kalian untuk meraih satu kesuksesan. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak, sekarang kita membahas tentang otaknya komputer itu seperti apa sih. Cara berpikirnya dalam menyelesaikan masalah, cara berpikir dalam membuat suatu program itu seperti apa. Hari ini akan kita pelajari. Ada pertanyaan, siapa yang di sini yang pernah mengalami masalah di rumah atau di sekolah, kemudian mencari cara untuk menyelesaikannya? Hampir semuanya ada, entah itu masalah pelajaran atau masalah percintaan. Masalah percintaan, cerita ke temannya. Pada saat punya masalah cerita, tapi pada saat seneng-seneng nggak pernah cerita. Dalam berproses kita memecahkan suatu masalah, ataupun kita bercerita dengan teman kita, pasti agar masalah yang kita hadapi, seandainya masalah itu besar, maka kalian bercerita, memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Cerita ke si A, oh ini ada satu solusi. Ternyata belum selesai, kalian belum puas, cerita lagi ke si B. Terus ini ngasih solusi. Cerita lagi ke C, ngasih solusi, sehingga terkumpul beberapa solusi menjadi masalah yang kecil-kecil tadi. Akhirnya kalian menemukan jawaban, oh ternyata permasalahan yang saya hadapi ini cara pemecahannya adalah seperti ini. Akhirnya menemukan. Nah, itulah konsep dari berpikir komputasional. Jadi memecah masalah yang besar menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga masalah tersebut bisa dipecahkan. Kemudian, kalian pasti pernah juga mengalami bingung, berita ini sebenarnya berita hoax atau berita beneran. Sering kita lihat itu ya, apalagi di dunia digital yang bebas seperti saat ini, kalian nanti bingung, ini sebenarnya beritanya hoax apa berita bener sih. Terus akhirnya pada saat ternyata berita tersebut berita hoax, kalian malah ikut-ikutan untuk apa? Men-share, membagikan. Nah, setiap kalian ikut membagikan berarti kalian juga termasuk apa? Membagikan berita bohong. Nah, kemudian kalau komputer atau ponsel kita membantu memecahkan masalah, kira-kira bagaimana caranya? Nah, ini nanti yang akan kita cari tahu. Komputer atau ponsel itu dalam memecahkan masalah itu seperti apa, sehingga kalian juga tahu bahwa komputer ini menyelesaikan masalahnya dengan cara berpikir komputasional, sehingga nanti kalian bisa tiru. Kalau kalian bisa meniru, maka setiap masalah besar yang kalian hadapi nanti akan mampu untuk diselesaikan. Tujuan pembelajaran kita kali ini tentang berpikir komputasional dan literasi digital adalah supaya kalian memahami tentang berpikir komputasional dan literasi digital
dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi penerapan keterampilan di berbagai situasi nyata. Karena apa? Karena dua keterampilan ini sangat penting, bukan hanya di dunia informatika, tetapi juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak perusahaan besar mencari orang-orang yang punya keterampilan atau kemampuan yang seperti ini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional nanti akan membantu kalian untuk memecahkan masalah dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kemudian dalam berpikir komputasional itu dipecahkan dengan 4 komponen utama. Yang pertama apa namanya? Decomposition. Jadi memecahkan masalah menjadi yang lebih kecil. Kemudian yang kedua pattern recognition. Jadi mengikuti pola yang sama. Kemudian yang ketiga abstraction dan yang keempat algorithmic thinking. 4 komponen ini yang akan ditempuh oleh suatu komputer sehingga cara berpikirnya dia disebut dengan berpikir komputasional. Kita bahas satu persatu. Berpikir komputasional yang pertama yakni dengan cara decomposition, memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi bagian-bagian kecil sehingga bisa membantu kita untuk memecahkan permasalahan yang ada. Contohnya membuat aplikasi sekolah dibagi menjadi desain tampilan, pembuatan kode, uji coba, dan perbaikan. Nah, contoh misalnya kalian mendapat tugas tolong buatkan aplikasi sekolah, misalnya aplikasi sekolah untuk daftar hadir siswa, atau daftar pelanggaran siswa, atau mungkin aplikasi perpustakaan. Nah, pada saat kalian mendapatkan tugas seperti ini, langsung saja dalam satu tim dipecah. Kamu yang bagian desain tampilannya, kamu yang bagian pembuatan kodenya, terus kamu nanti yang uji coba, terus yang terakhir kamu yang bagian perbaikan. Sehingga apa? Satu masalah yang besar ini bisa kita selesaikan bersama-sama dengan waktu yang lebih cepat. Karena kalau hanya satu saja yang mikir, biasanya ini berlangsung lama. Misal, tolong buatkan aplikasi untuk daftar pelanggaran siswa. Terus yang dipikir dulu desainnya gimana ya? Desainnya piye enake? Sehingga bulet di situ akhirnya nggak ketemu, mikirnya cuma desain tampilan saja. Akhirnya yang lainnya jadi apa? Yang lainnya akhirnya terbengkalai. Jadi nggak sampai selesai. Karena itu harus dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua pattern recognition, mencari pola atau kesamaan dari masalah. Nah, mencari pola ini gunanya untuk apa? Kalau memang pola tersebut sudah pernah dan itu berhasil atau itu punya lebih cepat, maka gunakan pola itu, nggak usah mencari pola yang lain. Misalnya kalian dari rumah ke sekolah atau sebaliknya dari sekolah ke rumah, jalan yang paling cepat yang mana? Itu nanti pasti akan kalian gunakan secara terus menerus. Terus ada teman yang tanya, kalau ke rumahmu yang paling cepat lewat mana? Pasti nanti kalian jawabnya adalah jalan yang biasa kalian lewati dan itu yang lebih cepat. Kemudian yang berikutnya abstraction, fokus pada masalah yang penting. Jadi kalau membuat suatu game permainan, fokus dulu cara mainnya. Jangan fokus ke hal-hal lain, misalnya karakternya nanti bagaimana, kemudian jumlah karakternya berapa. Nggak usah di situ, tapi fokuskan dulu ke cara main gamenya bagaimana. Itu namanya abstraction. Kemudian yang terakhir algorithmic thinking, yaitu menyusun langkah-langkah jelas dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Disusun langkah-langkahnya yang logis dan masuk akal. Contoh, di sini ada contoh. Cara membuat teh, panaskan air, masukkan teh, tambah gula, aduk dan sajikan. Dari berpikir komputasional ini sudah bisa dipahami. Nah, bahwa komputer itu cara berpikirnya seperti itu. Jadi ada 4 tahapan dari berpikir komputasional. Ada yang pertama namanya apa tadi? Decomposition. Terus yang kedua
pattern recognition, terus yang ketiga abstraction, dan yang keempat algorithmic thinking. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, tentang literasi digital. Literasi itu apa? Nah, membaca. Kalau digital berarti membaca informasi yang ada di dunia digital. Kalau di situ digambarkan ada video, itulah informasi yang ada di seluruh dunia. Banyak gambar-gambar TV itu menunjukkan banyak informasi yang ada. Tetapi kita harus bisa memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Kemudian yang berikutnya bukan hanya itu saja, tetapi kita juga harus punya etika. Dalam memahami dunia digital tetap harus punya etika. Karena informasi yang kita ambil belum tentu benar. Dan kadang informasi yang ditampilkan itu belum tentu informasi yang muncul secara utuh. Kadang hanya sepenggal-sepenggal, tetapi membuat orang jadi salah persepsi. Nah, kemudian contoh nyatanya kalau kalian di dunia pendidikan ya, dalam mencari tugas di internet, diperiksa dulu sumbernya ini akurat atau tidak. Jangan asal copy paste atau jangan asal copy paste. Sudah paham ini ya? Jadi jangan asal copy paste atau jangan asal ngambil kalau kita mencari informasi di internet. Dari video yang tadi sudah disaksikan, kira-kira kalian bisa menyimpulkan apa? Apa? Jangan menyimpulkan hanya dari sepihak. Nah, jangan menyimpulkan sesuatu berita yang hanya muncul dari salah satu pihak. Di video tadi ada contoh ya, sebenarnya dia tidak bermaksud jahat, tetapi kebetulan orang yang mengambil video seolah-olah orang tersebut sedang melakukan kejahatan, padahal sebenarnya tidak, padahal sebenarnya baik ya, padahal sebenarnya kebalikan dari itu. Tetapi apa akibat dari kita mengambil video yang seperti itu, sehingga berakibat kalau di Indonesia istilahnya dia nanti dibully netizen. Makanya kalian setelah paham yang seperti ini, tolong dilihat video itu secara utuh. Ada yang pernah terjebak informasi palsu di media sosial? Pernah? Bagaimana kalian mengetahuinya kok itu informasi palsu? Contoh apa contoh? Menjadi korban dari berita hoax. Apa? Nah, misalnya kiamat 2012. Terus ternyata panitia kiamat 2012 nggak jadi, gagal, ditunda lagi. Nah, ini termasuk berita-berita hoax. Karena kalian tahu itu berita hoax, maka setiap kali kita membaca suatu berita, sekali lagi jangan sampai kita langsung percaya 100%. Jadi harus dicek dulu sumbernya dari mana dan berita tersebut masuk akal atau tidak. Untuk penerapan berpikir komputasional nanti menganalisis program aplikasi tiap kelompok. Misal permasalahan yang terjadi adalah pengembangan aplikasi pendataan buku perpustakaan. Kemudian yang kedua, nanti kalian menganalisis lampu lalu lintas. Nah, setiap kali kita menyelesaikan suatu masalah, sebelum kalian nanti bekerja, jangan lupa untuk berkolaborasi dalam satu kelompok ini. Gunanya untuk apa? Supaya masalah-masalah yang besar tadi bisa kita, bisa kita diskusikan, bisa kita pecahkan, bisa kita bagi menjadi masalah yang lebih kecil, sehingga penyelesaiannya menjadi lebih mudah. Dalam satu tim itu jangan sampai kalian nanti menjatuhkan satu sama lain, tapi dalam satu tim harus benar-benar bisa berkolaborasi. Apalagi tim dalam pembuatan suatu aplikasi dengan penerapan berpikir komputasional ini. Tim itu sangat penting. Karena apa? Karena terkadang ide kita sebagai manusia satu itu ya, kadang terbatas. Kadang kita mikir, oh nanti gambarnya bagaimana ya, kita mikir sendiri bingung. Tapi tiba-tiba kalau itu kita pecahkan bersama, temannya tiba-tiba nyeletuk, nanti logonya seperti ini, gambarnya seperti ini, sehingga ditemukan solusi. Itu gunanya dari kolaborasi. Terus nanti
Ditulis algoritmanya dalam bentuk langkah-langkah atau pseudocode dan siapkan satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. Pseudocode dari lampu lalu lintas. Pertama ada mulai, menandakan awal program atau proses pengaturan lampu lalu lintas. Selanjutnya, ulangi selamanya. Siklus lampu akan berjalan terus-menerus tanpa berhenti. Baik, terima kasih tadi yang sudah mempresentasikan dari yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian bisa membuat refleksi yang seperti ini, contoh ya. Apa yang kamu pelajari tentang berpikir komputasional dan literasi digital pada hari ini. Semua sudah paham ya dalam pikirannya, berpikir komputasional itu apa, literasi digital itu apa. Tahu ya? Nah, kemudian bagaimana pengalaman ini dapat membantu kamu di dunia kerja atau kuliah nanti. Nah, paling tidak kalian punya gambaran dengan kita berpikir komputasional dan literasi digital nanti bisa membantu kita. Kalau yang masih melanjut kuliah akan membantu kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas pada saat menempuh kuliah. Dalam yang bekerja ini bisa membantu kalian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia kerja. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan satu tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Apa tantangannya? Tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Apa kira-kira? Baik, kalau belum bisa jawab, nanti di akhir ada asesmen, di bawahnya kalian tulis satu tambahan ya, tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Nanti dituliskan di bawah dari asesmen yang pertanyaan yang terakhir. Kalian silahkan jawab, dijawab sendiri-sendiri, bukan per kelompok, dan jawabannya harus benar-benar jujur. Di situ ada pertanyaan, ini di-scan atau di-share di grup kelas? Nah, di-share di grup kelas ya. Oke, enggak usah di-scan, nanti saya share di grup kelas. Silakan dikerjakan lebih dahulu. Saya share di grup kelas. Nah, terima kasih. Semuanya tadi sudah jawab. Dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan kali ini, ada yang bisa menyimpulkan? Jangan melihat yang dari sini dulu. Apa kesimpulan dari berpikir komputasional dan literasi digital? Jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran kali ini, kita bisa menyimpulkan bahwa berpikir komputasional membantu kita memecahkan masalah dengan logis dan efisien. Kemudian literasi digital membantu kita mencari, memverifikasi, dan menggunakan informasi dengan benar. Jadi keduanya adalah keterampilan kunci di era teknologi saat ini. It's time to have second break. Baik ya, saya kira pembelajaran kali ini cukup. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan membahas yang lebih detail tentang berpikir komputasional dan literasi digital. Jangan lupa materi tadi tetap dipelajari, karena berpikir komputasional dan literasi digital ini sangat penting, terutama nanti bisa membantu kalian pada saat kuliah dan juga di dunia kerja. Di pertemuan berikutnya nanti akan Bapak kasih contoh yang lebih detail. Bagaimana sih etika dalam penggunaan media sosial, bagaimana etika dalam literasi digital, dan contoh memecahkan masalah yang lebih kompleks dengan metode berpikir komputasional. Terima kasih. Silakan Ketua kelas untuk memimpin berdoa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Bapak akhiri
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.